Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang selalu dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita kembali dengan dengaran firman Tuhan yang menguatkan kita, yang memberikan kita pengharapan. Baik, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Allah yang selalu peduli dalam kehidupan kami. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Mengundang Kau Tuhan selalu masuk ke dalam hati kami. Menuntun kami Tuhan. Memberikan kami kelegaan. Memberikan kami pengharapan. Sehingga kami boleh Tuhan dengan penuh antusias menjalani hidup baru yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman rema kekuatan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Deklarasi iman. Landasan firman Tuhan diambil dari Yohanes 13 ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Yohanes 15 ayat 3 menyatakan, kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernyataan Yesus kepada murid-muridnya bahwa mereka sudah bersih, kembali mengingatkan kita bahwa pernyataan Yesus itu adalah merupakan suatu deklarasi. Walaupun kita tahu bahwa murid-murid itu sebenarnya belum bersih. Murid-murid banyak sekali yang bersama-sama dengan Yesus, tinggal bersama-sama Yesus, makan bersama-sama Yesus, tidur bersama-sama Yesus. Tetapi keegoannya, keakuannya masih ada. Contoh kata, mereka masih bertengkar soal kursi, posisi, yang mana yang paling dekat dengan Tuhan. Membuktikan bahwa ambisi ego mereka masih menyala-nyala. Lalu gara-gara tersinggung, mereka murid-muridnya bahkan pernah bermaksud menghanguskan sebuah desa yang menolak mereka, kedatangan mereka dengan api dari langit. Apalagi kalau bukan ditanda betapa keakuan mereka masih kuku bertata. Jadi sebenarnya kesimpulan mereka belum bersih. Tetapi mengapa Yesus mengatakan mereka sudah bersih? Inilah disebut dengan pernyataan atau deklarasi iman itu. Iman, begitu di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya memang belum terjadi, masih harus kita harapkan. Tetapi pengharapan yang begitu besar, yang dari kita, yang kita seolah-olah begitu pasti itu akan terjadi. Walaupun memang belum kelihatan. Tidak terjadi persoalan. Yang penting dalam hati mereka begitu yakin akan hal itu. Mungkin masih belum kita pahami secara jelas mengenai iman ini. Kita anggap saja seperti ini. Ya. Seorang diberi tugas oleh bosnya untuk melakukan sesuatu. Lalu anak buah itu mengatakan, oke bos, anggap saja sudah beres. Saya pasti akan kerjakan. Hidup yang berdasarkan iman adalah hidup di dalam keyakinan bahwa itu akan terjadi. Salah satu contoh yang paling pasti seperti cek ya. Seorang memperoleh cek
dari orang yang amat dipercayai. Cek selembar kertas. Apakah uangnya sudah kelihatan? Belum. Uangnya masih belum di tangan. Tetapi kita sudah boleh hidup berdasarkan perhitungan bahwa uang itu sudah ada. Kita tinggal menguangkannya pada waktunya. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Yaitu deklarasi iman itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Keyakinan itu perlu. Karena keyakinan itu menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan dalam hidup kita. Untuk itu jangan pernah larut dalam kubangan keputusasaan. Ya. Bangkit, ya, yakin, berpengharapan bahwa esok lebih baik karena ada Tuhan Yesus. Apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, apapun problemamu, apapun salibmu, Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Deklarasi iman Tuhan kepada semua orang yang mau datang kepadanya. Dia akan memberikan kelegaan. Bukan masalah itu yang selesai. Bukan itu janji Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kelegaan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan untuk kita bisa mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Untuk kita mampu menghadapi salib yang kita tanggung. Karena Tuhan mengatakan, aku tahu kekuatanmu ya anakku. Aku tidak akan memberikan salib itu melebihi kekuatan. Jadi yang perlu adalah deklarasi iman. Pengharapan, keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Memang kita belum bersih. Tetapi kita harus hidup sebagai orang-orang yang sudah bersih. Yakin bahwa Allah sudah menebus kita. Kita jadi hidup ciptaan baru. Risih melihat apalagi menyentuh yang kotor-kotor. Itu harus kita tanamkan. Banyak dicemooh, dicerca. Tetapi Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lukas 22 ayat 32. Selamat pagi, selamat terus berpengharapan. Ingatlah, engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya, yang baru sudah datang. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.